Mas, Ya, boleh Mas, sekarang aja Mas. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tema simulasi lampu merah menggunakan software multisim. Dengan saya sendiri, Khalid Fajar 19107007. Eh, Kedua, Sri Wahyuni dengan NIM 2211107001. Denny Setiadi dengan NIM 2211107003, dan terakhir Rajak Arafi Yunstro Putra dengan NIM 2211107002. Alasan kami mengambil tema ini merupakan sebagian besar pengendalian pewaktu sistem traffic light pada saat ini masih menggunakan sistem waktu yang sudah terpasang pada sistemnya dan tidak memiliki fitur pengantar perwaktuan penyalaan. Oleh karena itu, di kesempatan ini, kelompok kami mencoba membuat perancangan rangkaian flip-flop pada lampu lalu lintas untuk mengatur waktu nyala dan mati lampu yang sekaligus sebagian tugas besar teknik digital yang berjudul simulasi lampu lalu lintas menggunakan software multisim. Slide berikutnya. Berikut komponen yang digunakan: ground, function generator, flip-flop JK flip-flop 4 buah, VCC 4 buah, gerbang logika NOT sebanyak 3 buah, gerbang AND 2 kaki sebanyak 2 buah, gerbang logika OR 2 kaki sebanyak 1 buah, lampu LED warna merah sebanyak 2 buah, lampu LED warna kuning sebanyak 2 buah, dan lampu LED berwarna hijau sebanyak 2 buah. Ya, bisa berikutnya. Mungkin cara kerja programnya bisa dijelaskan? Cara kerja program, pada dasarnya lampu ini menyala secara bergantian karena adanya clock pada rangkaian JKFF high low, yang output pada clock ini ditentukan oleh C dan K, serta penggunaan gerbang logika yang digunakan sehingga menyebabkan pada rangkaian lampu dapat menyala bergantian. Secara ringkas, cara kerja flip-flop yaitu sebagai berikut. Mula-mula, inputan adalah 0 dan output key sama dengan 1. Apabila terjadi sisi menuju positif dari pulse clock pertama berlangsung pada kondisi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka output Q sama dengan 0. Pulse clock kedua mendapatkan J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Pada saat melakukan transisi positifnya, ini menyebabkan output Q tetap pada kondisi sebelumnya, yaitu Q sama dengan 0. Pulse clock ketiga mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Pada saat melakukan transisi positifnya, ini menyebabkan output Q sama dengan 1. Pulse clock keempat mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 pada saat melakukan transisi positifnya. Ini menyebabkan flip-flop toggle sehingga output Q berlawanan dari kondisi sebelumnya, yaitu menjadi Q sama dengan 0. Mungkin bisa dilanjutkan dengan gambar rangkaian sistem digitalnya lampu lalu lintas.
Oke, baik. Untuk selanjutnya merupakan gambar rangkaian dari sistem digital dan simulasinya. Untuk cara pembuatan rangkaian menggunakan aplikasi multisim adalah yang pertama, dimulai dengan membuka aplikasi multisim. Yang kedua, memilih ground pada menu Play Short yang terletak pada bagian kiri atas, lalu klik Play Short. Nah, letaknya tuh di sini. Ini untuk memilih ground. Dan kemudian kita ketik ground dan klik OK. Habis itu ditarik untuk di sini. Untuk selanjutnya, ketik ground pada komponen, kemudian letakkan pada bagian bawah. Seperti yang saya bilang, diletakkan di sebagian sini. Habis itu pilih dan klik Vocation Generator yang terletak di bagian ujung sebelah kanan. Letakkan di atas ground. Vocation Generator berfungsi sebagai alat ukur yang dapat membangkitkan gelombang listrik. Pada generator ini dapat diatur arus listriknya dengan klik kanan 2 kali dan disesuaikan sesuai keinginan. Nah, untuk tombol Vocation Generator itu sebelah sini. Ini nanti bisa ditarik di sebelah kanan, menyelesaikan sebanyak 4 buah. Untuk selanjutnya, susun rangkaian flipper dengan CK flip-flop. Caranya pilih flash match digital pada tombol board. Lalu ketik CKFF pada komponen dan klik OK. Buat flip-flop sebanyak 4, lalu susun flip-flop secara berurutan. Jadi setelah menekan Vocation Generator, ditaruh sebanyak 4 komponen. Sehabis itu tambahkan VCC sebanyak 4 juga untuk menghubungkan vocation-nya. Terus tambahkan VCC. Selanjutnya susun rangkaian gerbang logika. Nah, fungsinya untuk menyalurkan tegangan dari flip-flop ke lampu. Ini untuk gerbang NOT, ini untuk gerbang N, NOT dan NOT, habis itu OR. Gerbang NOT sebanyak 3 dan N sebanyak 2, OR sebanyak 1. Setelah itu, tambahkan gerbang N, pilih gerbang N2 yang memiliki 2 kaki, letakkan di antara gerbang NOT. Setelah itu, tambahkan gerbang OR, pasang di antara NOT, lalu kembali ke flash mix digital, lalu ditambahkan gerbang N1 lagi dan diletakkan di depan gerbang OR. Lalu susun rangkaian lampu dengan 2 lampu merah, 2 lampu kuning, dan 2 lampu hijau. Setelah itu kita klik flash indikator, pilih probe berwarna merah, letakkan sejajar kedua lampu. Kita menggunakan 2 lampu kiri dan kanan. Untuk lampu kiri kita putar 90 derajat clockwise, dan untuk yang kanan putar 90 derajat counterclockwise. Lalu, pada probe yellow atau kuning, susun seperti lampu merah. Pilih lampu hijau, susun rangkaian seperti pada lampu sebelumnya. Setelah itu, merangkai rangkaian JK flip-flop dan VCC ke rangkaian lain. Sambungkan ground ke function generator. Atur arus listrik dengan klik 2 kali function generator, pilih frekuensi 1 Hz. Setelah itu, sambungkan function generator ke clock pada rangkaian jika flip-flop sebagai masukan atau input. Setelah itu, hubungkan masukan J dan K dengan VCC 5 volt atau logika 1.
maka keadaan output key akan berubah setiap ada pulse clock. Lalu hubungkan semua inputan J dan K dengan masing-masing VCC 5 volt. Setelah itu, hubungkan semua masing-masing output key ke clock pada JK FF. Jika semua rangkaian JK flip-flop sudah terhubung, selanjutnya susun rangkaian gerbang logikanya. Dan Pertama, hubungkan output key pada JKFF yang terakhir ke gerbang not pertama. Hubungkan probe merah bagian kanan dengan gerbang not juga. Tujuannya yaitu karena gerbang not adalah satu-satunya gerbang logika yang hanya terdapat logika satu input saja. Karena sifatnya ini sering disebut juga inverter, yang artinya daya listrik yang mengubah arus searah menjadi alternating current atau AC dapat dikonversi pada setiap tegangan yang diperlukan dan frekuensi dengan menggunakan transformator, switching, dan kontrol sirkuit yang tepat. Lalu hubungkan lampu hijau sebelah kiri dengan gerbang not. Alasan probe merah dan hijau dihubungkan ke gerbang not supaya nanti rangkaian lampu ini dapat menyala secara bergantian dengan prinsip kerja jika FF dengan FF toggle karena input J dan K bernilai 1. Selanjutnya, hubungkan kaki satu gerbang logika N pada pulse clock yang kedua. Dalam kondisi ini, output key sama dengan 0 atau set tetap. Alasannya menggunakan gerbang N karena prinsip kerja gerbang N sesuai dengan namanya yang berarti down atau identik juga dengan saklar seri. Di mana supaya rangkaian bekerja maka kedua saklar harus dalam posisi on. Selanjutnya, hubungkan gerbang not yang terakhir ke gerbang logika N yang telah terhubung pada pulse clock yang kedua. Hubungkan kaki yang kedua pada gerbang logika N ke pulse clock ketiga, sehingga gerbang logika N di mana sebelumnya terhubung pada pulse clock yang kedua dengan posisi output 0 dan pulse ketiga ini posisi output 1 sehingga menghasilkan input 1 atau reset. Kemudian hubungkan gerbang not yang kedua pada pulse clock ketiga searah dengan kaki yang kedua gerbang N yang telah dihubungkan sebelumnya. Lalu hubungkan masing-masing outputan kedua gerbang logika not ke inputan gerbang logika OR atau jika digabung menjadi satu rangkaian gerbang logika not, di mana akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus berlogika 0. Lalu, inputan gerbang logika OR ini dihubungkan ke salah satu kaki gerbang logika N. Selanjutnya, hubungkan probe lampu merah bagian kiri atas ke output gerbang logika not. Hubungkan salah satu gerbang logika N ke rangkaian gerbang not searah dengan yang dihubungkan pada probe lampu merah. Hubungkan rangkaian output gerbang N ini ke kedua probe lampu kuning kiri dan kanan. Lalu tahap terakhir, hubungkan probe lampu hijau yang tersisa ke outputan gerbang logika N. Setelah rangkaian tersusun dengan rapi, kita coba jalankan programnya dengan klik run pada toolbar. Oke, dapat disimpulkan bahwa
Fungsi ketiga gerbang logika NOT pada rangkaian tersebut adalah membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawannya, karena dalam logika tegangan hanya ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah, atau 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0, atau sebaliknya, mengubah 0 menjadi 1. Sehingga ketika gerbang logika NOT bekerja secara bergantian sesuai dengan sambungan JK flip-flop, maka akan membuat lampu menyala dan padam secara bergantian dan tidak akan menyala secara bersamaan. Dan kesimpulan yang kedua, dalam rangkaian kasus simulasi lampu merah yang kelompok kami buat, rangkaian tersebut terdapat 4 komponen JKFF, dan di sini VCC mempunyai fungsi yaitu untuk menyatakan power supply positif dan memiliki sumber tegangan 5 volt. Maka dari itu harus dibutuhkan 4 komponen. Tidak bisa menggunakan satu komponen. Bisa menggunakan satu komponen jika beda konsep dari kelompok kami buat. Yang ketiga, Vocation generator pada rangkaian di kelompok kami itu berfungsi untuk menghasilkan atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, ram, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa. Dan untuk seri IC yang membentuk susunan JK flip-flop tersebut yaitu seri 7473, di mana seri IC 7473 mempunyai 2 buah JK flip-flop dan merupakan FF yang dipicu memiliki 2 pulsa positif yang lautnya dapat dilihat pada IC data box IC. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, rangkaian simulasi lampu merah yang kelompok kami buat bisa saja menggunakan flip-flop yang lain, namun bentuk rangkaiannya saja yang berbeda, tetapi cara kerjanya sama. Di sini kita bisa menggunakan T flip-flop sebagai ganti JK flip-flop. Nah, T flip-flop di sini merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputannya dihubungkan menjadi 1, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya. Nah, untuk program yang menggunakan aplikasi multisim, ini setelah kelompok kami buat, lampu akan menyala secara bergantian. Yang dapat disimpulkan berarti program berjalan dengan sempurna. Untuk program lampu lalu lintas bisa menggunakan aplikasi lain, entah itu Proteus ataupun yang lainnya. Kembali ke moderator. Mas belum on mic Mas. Dari beberapa penjelasan sebelumnya dan cara kerja yang dijelaskan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Siapa? Takon? Siapa? Kowe mbok? Iya kowe ngono. Oh ya wis. Izin bertanya. Jelaskan fungsi ketiga gerbang NOT yang digunakan pada rangkaian tersebut. Mungkin saya akan menjawabnya secara langsung. Fungsi ketiga gerbang logika NOT pada rangkaian tersebut adalah membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawannya.
Karena dalam logika tegangan hanya ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah atau 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 0 atau sebaliknya, mengubah 0 menjadi 1, sehingga ketika tiga gerbang logika NOT bekerja secara bergantian sesuai dengan sambungan JK flip-flop, maka akan membuat lampu menyala dan padam secara bergantian dan tidak akan menyala secara bersamaan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya sebelumnya, untuk rangkaian lampu lalu lintas ini apakah bisa menggunakan satu komponen saja? Kan itu ada 4 CKFF. Jika kita hanya menggunakan satu komponen saja, apakah bisa? Mungkin Mas Razak bisa menjawabnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yuni. Mungkin tidak boleh jika hanya satu komponen saja, karena dalam rangkaian kasus simulasi lampu merah yang kami rangkai tersebut, terdapat 4 JKFF, dan di sini VCC-nya mempunyai fungsi yaitu untuk menyatakan power supply positif dan memiliki sumber tegangan 5 volt. Maka dari itu harus dibutuhkan 4 komponen untuk masing-masing JKFF agar peran dari sumber tegangan yang dibutuhkan seimbang. Pengertian dari power supply sendiri itu suatu rangkaian penting untuk menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Satu hal lagi dari saya, kenapa memilih software Multism ketimbang software Proteus? Alasannya adalah karena software ini merupakan pengembangan dari software AWB, yang dimana dosen kami menjelaskan bahwa aplikasi ini yang beliau ajarkan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan komponen-komponen elektronika yang gampang menggunakan perangkatnya, dan terdapat function generator yang cocok dengan software aplikasi Multisym. Serta Multisym ini yang aplikasi yang sangat ringan. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi bisa bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.